Ibadah Gabungan Pemuda Baptis Wilayah Jayapura Kerom Yahukimo di halaman STT Baptis Papua, 11 Februari tahun 2024. Coba kita lihat sama-sama dalam konteks sebagai generasi penerus. Bagian ini adalah Yesus akan beralih dari dunia ini akan menuju kepada Bapa di surga. 12 murid adalah regenerasi yang akan melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itu seluruh firman Tuhan saudara ikuti, ada bagian-bagian tertentu. Dia bersama murid untuk menyampaikan pesan-pesan supaya murid sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan gereja. Mereka membutuhkan pelayanan, mereka membutuhkan nasihat supaya mereka tantangan persoalan apapun, mereka tetap maju memberitakan Injil di dunia ini. Waktunya telah tiba. Ada beberapa bagian dalam Injil itu dikatakan belum tiba waktunya. Itu kata Yesus. Tetapi bagian ini Yesus lebih terbuka bahwa tiba saatnya, tiba waktunya anak manusia akan serahkan ke dalam tangan orang Farisi dan orang Romawi. Itu berarti sebagai generasi mereka akan kehilangan seorang pemimpin. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin karena itu ini perlu ada penguatan iman. Supaya mereka tetap bertahan. Mereka tetap maju untuk melayani Tuhan. Karena itu ada 3 poin penting yang kita akan belajar. Hal yang pertama adalah ia mengasihi mereka tanpa terbatas. Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Ini kata kunci dalam bagian ini. Karena itu sejak ia memanggil mereka 12 murid dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar belakang kehidupan dan ekonomi, mereka dipersiapkan menjadi murid-murid Yesus untuk melanjutkan pekerjaan Allah. Kasih Allah yang tidak pernah berubah. Ia mengasihi mereka sampai kesudahan. Kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih Allah adalah modal untuk mereka tetap maju. Kasih Allah yang kita miliki adalah modal kita. Di berbagai pekerjaan, di berbagai sektor, itu membutuhkan kasih. Kasih bukan hanya soal biasa. Manusia memiliki ada 4 dimensi kasih. Pertama adalah kasih eros. Adalah berhubungan dengan lawan jenis. Kalau orang Wenda tertarik ke kohoya, itu namanya eros. Ya, waktu saudara melihat cewek cantik kogoya atau wanimbo atau tabuni, itu lawan-lawannya Wenda. Ya toh? Saudara lihat dari seluruh dunia ini hanya ini saja. Itu timbul dari satu kasih eros. Tetapi ada kasih filia, adalah sahabat saudara di kampus. Ya, teman kuliah, teman sahabat, ada sudah teman-teman kita di kompleks. Itu namanya filia. Lalu storge adalah kasih yang timbul dari hubungan darah. Ada om, ada tante, ada ayah dan ibu. Tapi yang terakhir adalah kasih agape. Adalah kasih yang kekal, kasih yang abadi. Jadi kalau 3 dimensi ini, siapapun saudara dan saya, kita membutuhkan kasih agape. Hari ini saya mau menyampaikan kepada muda-mudi bahwa kita semua akan rumah tangga. Benarkah tidak? Atau ada yang bilang, kamu boleh menikah, saya tidak usah sudah. Saya tinggal sampai jadi tua, begitu. Kamu yang lain boleh menikah, saya tidak. Itu kalau sudah dikaruniai. Ada orang tidak kawin karena dikaruniai memang begitu. Dia tidak tertarik terhadap lawan jenis. Dia lihat perempuan itu apa ya, gitu. Itu ada orang juga. Kalau saudara di lingkungan Anda ada seperti itu, ini bapak ini tidak pernah suka perempuan nih. Ya, memang Ada
juga tertarik, tapi belum laku. Adakah? Lakunya lama begitu. Sudah rambut putih baru ada yang laku. Ada banyak juga di sini. Di Jayapura banyak. Iya, itu terlambat. Tapi ada cepat. Semua kita saya mau kasih tahu bahwa kasih eros itu harus kita miliki kasih agape. Dibangun keluarga Kristen yang abadi adalah dilandasi dengan kasih agape. Kalau kita dilihat hari ini karena cantik, karena ganteng, karena ekonomi mantap, semua akan berakhir. Semua akan hilang. Saudara, Bapak dulu memang ganteng, tapi sekarang ganteng kan tidak? Oh, tidak laku, benar kan tidak? Ganteng itu ada waktunya, saatnya. Cantik itu ada waktu dan saatnya. Tapi kalau usia 40, 50, 60, siapa mau lihat dia? Tidak tertarik. Benar kan tidak? Hai anak muda, ada yang tertarik ini? Ini tuh boleh cantik, begitu lah kan? Tidak ada. Kamu anak muda ini pasti tertarik seumur. Jadi cantik, ganteng ada saatnya, ada waktunya. Karena itu membangun keluarga Kristen, anak-anak baptis, pemuda baptis, bangun keluarga, dasarnya adalah kasih agape. Karena kasih agape adalah kasih yang abadi. Kami orang tua ini jarang bilang mama begini, mama sayang gitu. Kalau kalian ini lancar, saya ini lancar. Ya. Sayang terus di melalui Facebook kah, di Messenger kah, wah I love you baru taruh lagi di situ. Lancar sekali. Luar biasa itu. Tapi kami orang tua ini mulai sayang itu mulai turun. Tetapi kalau kasih miliki, kasih agape, kasih itu abadi. Biar nenek sekalipun, tante sekalipun, kita katakan I love you mama begitu. Kasih Allah itu abadi, kekal sampai kita. Karena itu mari pemuda Kristen, pemuda baptis Papua, kita membangun dasar keluarga dengan kasih agape. Kita membangun pekerjaan dengan kasih agape. Yesus mempersiapkan mereka. Yesus mengasihi mereka sampai kesudahannya. Itu abadi. Waktu Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan di sini teks ini adalah Yudas Iskariot juga ada. Tetapi dia mengajarkan tentang kasih sampai kesudahan. Judas itu mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus sudah pernah mengajar, kasihilah musuh seperti dirimu sendiri. Lalu itu bagaimana ya? Sudah kita emosi, kita sudah ganas, kita sudah aduh, itu tidak bisa. Memang firman Tuhan begitu, tapi memang tidak bisa. Dia marah saya, dia benci saya, baru Alkitab bilang kasihilah musuh seperti dirimu sendiri. Ya. Karena itu kasih, mengasihi kepada siapa saja. Bapak Lukas berkata kasih menembus perbedaan. Siapapun dia kasih kita itu mengalir. Memang itu teologis. Itu memang saya lihat orang seperti orang teolog beliau punya moto. Kasih menembus perbedaan. Segala suku bangsa, kasih kita harus mengalir. Bukan hanya Lani, bukan hanya satu suku, tapi kasih yang kita miliki Kristus itu universal, umum. Kasih kita harus mengalir kepada siapa saja. Mengasihi pekerjaan, mengasihi pelayanan, apapun yang kita miliki, kasih kita tetap mengalir di dalam kehidupan kita. Pekerjaan, kita perlu mengasihi pelayanan. Ya, situasi apapun, ibadah pemuda, ibadah keluarga, karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi kita mengasihi Tuhan. Bagian dari mengasihi Tuhan, kita tetap
ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadang-kala kita hari ini mengasihi Tuhan, besok kabur karena ada masalah. Masalah kehidupan, kadang-kala kita tinggalkan pelayanan. Yesus mengasihi murid dari awal sampai selesai. Yesus sampai mati di kayu salib karena mengasihi manusia. Kasih Allah agape itu penuh pengorbanan, saudara. Sekalipun musuh, sekalipun orang buat kita sakit hati. Hai pemuda, ada yang sakit hati dari 2023 masih bawa ke 2024 kan? Saya lihat dulu. Yang senyum berarti itu sudah dia. Aduh, kenapa dia sakit hati saya? Aduh, jangan ini dia cerita-cerita saya ini. Dia WA saya itu sampai kata-kata yang tidak baik sekali. Aduh, saya tidak ketemu dia lagi, saya tidak mau ketemu dia lagi. Itu ya, kita ada rasa kebencian. Pemuda rasa kebencian itu berkat Tuhan tidak kami mengalir karena kita ada kebencian. Kita perlu lepas pengampunan. Yesus sampai di kayu salib dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Memang berat. Kayu salib ringan ke berat. Dia mati, dipaku, disalib. Tapi dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Cuma kemarin baru putus lagi, kau benci dia begitu. Cuma cerita tidak benar dibuat benar sehingga kau sakit hati. Benci orang tua karena tidak kirim uang. Benci mama karena mama terlalu keras. Benci teman karena terlalu dia sombong. Ini kebencian yang selalu ada di sekitar pemuda. Katakan kepada Tuhan hari ini, saya mau lepas. Saya mau mengasihi dia seperti Kristus. Kalau menjadi pengikut Kristus, itu harga yang harus kita bayar. Harus mengasihi kepada sesama. Karena itu saya mendorong kepada generasi penerus. Mari mengasihi. Membangun rumah tangga dengan kasih yang abadi. Karena situasi apapun, kondisi apapun, keluarga itu akan terus menerus, hanya maut akan memisahkan saudara dan saya. Yesus mengakhiri bagian ini dengan satu bagian yang terpenting. Kita baca ayat 34. Saya baca ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita memberi, kita saling mengasihi. Bukti nyata memberi, walaupun orang yang kita kenal. Tetapi memberi bukan dengan motivasi yang lain. Memberi karena kasih Kristus Yesus. Kalau kita bilang, saya kasih dia uang, nanti saya susah, dia akan tolong saya. Itu sebab akibat. Kasih agape tidak ada sebab akibat. Kasih Allah tidak ada menuntut pembalasan. Kita memberi dengan hati yang tulus memberi. Memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Baik persembahan diri kita, sesama kita. Kita memberi karena Tuhan memberkati kita. Kita pindah yang kedua. Dari ayat 1 sampai 3 dan seterusnya. Kita lihat dari ayat 4 sampai 12. Melayani sebagai hamba.
melayani sebagai hamba. Berbicara hamba melayani pekerjaan Tuhan sebagai seorang hamba. Dalam situasi itu, mereka dalam kondisi jamuan kasih, pertemuan yang terakhir bersama dengan Yesus. Dia mengambil basi dan menyuci kaki murid-murid dengan jubah yang mengikat itu, diambil dan menyuci kaki murid-murid. Yesus adalah pemimpin, tetapi dia ambil pekerjaan yang paling hina. Penyuci kaki atau penyucian kaki yang biasa dilakukan dalam tradisi Yahudi, itu orang-orang pelayan-pelayan di pintu-pintu gerbang, pintu-pintu acara yang besar ataupun di dalam rumah. Itu ada pelayan-pelayan. Setiap orang masuk karena memang daerah di sana debu, ada pakai sendal, karena itu pelayan-pelayan itu menyuci kaki setiap tamu atau tuan rumah. Jadi setiap pekerjaan itu dilakukan seperti itu. Dan kita mau bilang hari ini, kenapa Yesus adalah Tuhan dan Guru? Dia mengambil pekerjaan seorang penghina itu, pekerjaan yang rendah itu, diambil alih dan dia menyuci kaki murid-murid. Yesus itu Guru dan Tuhan. Dia lebih tinggi, tetapi dia turun merendahkan diri. Dia menyuci kaki murid-murid. Itu luar biasa. Teladan yang hebat, teladan yang luar biasa. Dan maksud bagian ini adalah melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Karena kita dipanggil Tuhan oleh karena anugerahnya. Kita dipanggil Tuhan karena Tuhan izinkan untuk kita menjadi sekian-sekian. Sebagai pemain musik, sebagai khotbah, sebagai melayani, sebagai sapu-sapu, penerima tamu, pengurus wilayah, pengurus dalam kepemudaan. Kita semua adalah dulos-dulos Kristus yang perlu merendahkan diri seperti Kristus. Pekerjaan apa saja, baik di pemerintahan. Ya, besok ini ada dewan, calon-calon dewan akan maju. Dia adalah pemimpin rakyat, perlu merakyat, mengerti rakyat. Dia melihat rakyat yang jelata, rakyat yang terlantar. Papua ini angka yang paling kemiskinan di tanah Papua ini. Pemimpin harus turun. Besok Anda akan jadi pemimpin. Saya percaya sebagai hamba Tuhan, ini generasi akan jadi pemimpin. 2025 sampai 2050 ke depan ada di tangan saudara. Firman Tuhan hari ini dengar baik-baik. Anda jadi pemimpin perlu merendahkan diri. Baik di gereja, bahkan juga di sekuler, di umum. Bagian ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yesus adalah Tuhan, Kurias, Maha Kuasa, tapi dia merendahkan diri, menyuci kaki murid-murid. Dia mengambil pekerjaan seorang pelayan, seorang budak. Dia ambil alih untuk menyucikan kaki murid-muridnya. Sampai Petrus berkata begini, sampai giliran Petrus bilang begini, ya Tuhan, ya Tuhan, sampai gilirannya, ya Tuhan, kenapa bisa lakukan seperti itu? Yesus bilang apa? Kau belum mengerti hari ini, tapi engkau akan mengerti. Kalau begitu bukan hanya kakiku saja, oh Tuhan, tangan lagi, kepala lagi. Tapi kalau kaki dibasuh seluruhnya basah. Tapi tidak semua kamu akan bersih. Tidak semua kamu bersih. Tapi di antara kamu ada yang tidak bersih. Yang dimaksudkan adalah Judas Iskariot. Judas Iskariot adalah murid Yesus. Dia adalah bendahara. Dia pemegang kas jemaat. Sampai-sampai dia bisa jual gurunya. Ada di gereja juga model-model itu.
Ada di gereja tapi hatinya jahat. Korupsi uang gereja. Gereja menjadi alat untuk korupsi. Saya harap generasi hari ini tidak model seperti itu. Pelayanan gereja, kegiatan gereja hanya untuk mencari kepentingan. Kongres ke kongres itu, wah dana miliaran, itu nihil. No, bagi-bagi. Ini Judas Iskariot ada di gereja. Hari ini perlu dibersihkan. Saya harap generasi ini bangkit dengan kejujuran. Generasi ini takut Tuhan. Kalau Tuhan punya, Tuhan punya. Kalau saya punya, saya punya. Ini selama 3,5 tahun, Judas Iskariot sebagai murid Yesus, dia tetap ikut Yesus. Dia pegang kas Yesus. Tapi dia menjadi koruptor yang luar biasa. Dua tukang pencuri menurut Injil Matius pasal 12, Yohanes pasal 12. Baca lagi. Seorang yang minyak ke Yesus itu dia bilang, minyak ini lebih baik itu kita jadikan uang untuk membantu orang-orang miskin. Yesus bilang apa? Selalu orang miskin ada pada kalian. Dia melakukan yang terbaik untuk penguburanku. Itu luar biasa. Jadi Judas protes. Dia bilang uang tidak boleh main-main, tetapi maksud dibalik itu adalah kejahatan. Supaya kalau uang masuk banyak, dia mau pakai. Jadi dalam gereja kadang-kadang orangnya keras, tegas, tetapi dibalik maksud itu menjadi koruptor. Pekerjaan Tuhan, uang Tuhan dipakai dengan kepentingan pribadi. Saya harap anak-anak muda hari ini, saya mau kasih tahu saudara, hari ini bangkit generasi yang takut Tuhan. Karakter Kristus itu kita miliki. Harus merendahkan diri. Kalau kita setia dalam perkara kecil, dari waktu ke waktu, Tuhan angkat saudara menjadi orang-orang yang terhebat. Di dalam Alkitab cukup banyak hal. Orang-orang yang terhebat adalah orang-orang yang mereka memulai dari pekerjaan yang sederhana. Ya, kita lihat bagaimana Yusuf. Saya pernah khotbah di sana. Yusuf itu ditolak sana, ditolak sini, dia dibudak, dia masuk penjara. Tetapi melalui proses itulah dia dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin yang hebat untuk membangun atau waktu zaman kelaparan itu dia menjadi berkat. Saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan Anda ada tantangan, ada persoalan. Katakan kepada Tuhan, puji Tuhan karena Engkau telah mempersiapkan saya melalui semua proses tantangan ini. Jadi anak Tuhan yang menjadi hebat itu banyak masalah. Karena itu dalam permasalahan kita katakan, Tuhan tolong saya. Seketika kita satu masalah, kita sukses, masalah yang satu, kita menang bersama Tuhan. Saya percaya Tuhan memproses saudara melalui masalah-masalah ini akan menjadi saudara menjadi pemimpin yang hebat dan luar biasa. Karena itu hidup ini tetap mengasihi Tuhan, kita merendahkan diri, maka Tuhan terus akan pakai saudara. Yang terakhir adalah keteladanan baik yang dilakukan oleh Yesus. Ayat 14 itu kita lihat, ayat 14. Itu ketegasan Yesus. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus menjadi teladan yang baik. Teladan untuk mengasihi murid, teladan untuk merendahkan diri. Maka terakhir ditegaskan adalah kamu pun saling melayani, saling membasuh kaki. Yang kedua, turun sampai anggota. Kita harus turun merendahkan diri. Di dalam gereja siapapun kita perlu ada kerendahan hati, adalah bagian dari pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Kita memberikan teladan yang terbaik. Kita membuat sesuatu pekerjaan yang terbaik, menciptakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh semua orang, sehingga itu terkesan bahwa kita menjadi model pemuda yang luar biasa. Saya lihat di sini anak-anak berpotensi luar biasa.
pemain musik hebat, pimpin luar biasa. Itu contoh-contoh yang positif yang lihat di sini. Itu Tuhan sedang proses saudara menjadi pemimpin di tanah Papua. Generasi kami akan habis, tapi generasi akan melanjutkan. Ya, Martin Luther King di Amerika. Amerika itu terjadi diskriminasi ras luar biasa, saudara. Jadi orang kulit hitam punya tempat makan, restoran, itu orang kulit putih tidak bisa masuk. Ada sekolah-sekolah yang orang kulit hitam belajar, itu orang kulit putih tidak bisa. Memang rasisme kental. Martin Luther King dia mengubah paradigma, cara pandang bahwa hitamkah kulitkah adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Dia menyampaikan itu ke publik. Dia rubah situasi di Amerika. Hari ini kulit putih, kulit hitam duduk sederajat. Dia mengubah cara paradigma ini. Maka Martin Luther King menjadi teladan, contoh orang-orang yang namanya dikenal oleh seluruh dunia. Demikian juga saudara dan saya. Mari kita menjadi teladan-teladan. Teladan kehidupan rohani. Menjadi pendua-pendua sefat. Pemain musik, MC segala macam. Ini sebenarnya Anda tunjukkan integritas Anda. Menjadi model dan teladan. Yang ditiru oleh teman-teman Anda. Anda menjadi berkat yang luar biasa. Mari kita menjadi contoh. Contoh yang baik. Contoh kehidupan yang baik. Ya, kita buat sesuatu. Jangan kalau kakak orang di daerah di Lani, DPR ini begini, DPR ini begitu. Anda akan jadi DPR 2000. Ke depan berapa lagi? 2030 kan? 29. Ya. Macam-macam begini, Tuhan tolong saya. Jadi hidup ini perlu pergumulan. Kita akan membawa satu perubahan. Saudara, saya mulai soroti ke KPU, saya bilang, kenapa sistem noken ini? Itu mengganggu pelayanan pastoral. Karena apa? Ini anggota jemaat semua ini, yang masuk ke PANKA, ke Golkar ini. Jadi gembala kan mau isi. Ini terbuka sistem noken, jadi jemaat dong lihat semua ini. Kita pakai gembala isi siapa ya? Dong lihat. Kita punya gembala isi siapa ya? Si Koya kah, si Wenda ya? Ini anggota jemaat dong lihat semua. Oh, tunggu dulu, kalau saya menang perpuluhan tidak masuk ke gereja. Aduh, saya bilang gini, Bapak baru pulang dari Tio. Saya bilang kasih tahu anak-anak orang, kamu gembala itu masuk di ada ruangan yang harus dipersiapkan, baru kamu tusuk, baru isi di noten. Di kampung ini kalau pilih si A itu duduk sana, pilih B duduk sini, pilih C duduk sini. Jadi ini luar biasa, saudara. Jadi kalau kelompok si A yang menang 5 tahun, B dan C jadi korban. Generasi kita harus rubah. Sistem noken kita harus lawan. Karena itu mengganggu pelayanan pastor. Ya, ini perlu kita rubah generasi ini. Sekarang dilanjut permusuhan abadi. Dorang dulu punya kejagoan 2 dan 1 tidak lolos. Sampai 2 periode. Hari ini simpan dendam luar biasa. No kigio. No kigio. Yang lain mengerti kan? No kigio itu di sini. 10 tahun no kigio. Begitu. Itu simpan dendam 10 tahun, saudara. Itu jadi luka, saudara. Karena setiap kita, saudara dan saya, kebencian, iri hati, kita harus lawan, kita harus kubur. Katakan kepada Tuhan, ampunilah saya karena saya tidak suka si A, si B. Itu saudara simpan sesuatu yang kotor, isi di noken. Barang yang basi, isi di noken. Karena itu hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan ampuni saya.
Saya mau lepas kebencian. Karena kebencian akan membawa saya ke depan. Kebencian kalau ada dalam diri kita, pertumbuhan iman akan terganggu. Enjoy saja. Kita musuh hanya iblis. Ngapain musuh teman? Di gereja masuk, terlihat dia. Satu malas dia itu, laki-laki. Saya lihat, saya tidak mau lihat itu, satu teman. Teman dia cerita saya. Itu tidak boleh ada di pemuda. Tidak boleh ada. Mari kita jadi contoh, teladan. Seperti Esther. Di dalam Alkitab, dari 127 negara, karena Ratu Wastu tidak menunjukkan kecantikannya di kerajaan, maka Raja Ahasiwerus bilang, Wasti harus ganti. Maka 127 negara dalam seleksi hanya dipilih Ratu Esther. Ratu Esther takut Tuhan, dipersiapkan oleh seorang sahabat ayahnya, yaitu Mordekai. Seketika mengalami satu kesulitan yang besar. Menurut Haman bahwa Mordekai waktu dia masuk kerajaan itu tidak pernah hormati Haman. Dia masuk lurus, keluar lurus. Haman bilang, ini semua orang tunduk, tapi laki-laki yang satu Israel ini, dia masuk lurus, keluar lurus. Oh ini, tunggu dulu, saya bikin peraturan. Jadi seluruh orang Yahudi akan dimusnahkan. Ratu Esther ada di kerajaan. Mordekai sebagai salah satu staf di kerajaan Ahasiwerus. Dan waktu itulah Haman mengeluarkan peraturan bahwa seluruh orang Israel harus dimusnahkan. Dan seorang wanita dari sekian negara, ia lolos seleksi. Karena apa? Dia takut Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Dari sekian sekalipun, ia dipilih menjadi ratu, yaitu Esther. Waktu ada komplotan kerajaan terjadi, mereka doa dan puasa kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kami akan dimusnahkan. Berdoa 4 hari tidak makan, tidak minum, termasuk hewan pun tidak dikasih makan. Akhirnya apa? Pada waktu itu, dia melakukan pesta di kerajaan. Raja Ahasiwerus bilang, Esther, kau mau apa saja? Kasih tahu sudah, setengah negara saya akan kasih. Tapi dia bilang, tunggu, saya akan undang pesta makan, atau saya akan buat pesta jamuan kasih. Akhirnya dia mengundang Raja Ahasiwerus dan Haman. Haman membuat satu tiang emas untuk menggantungkan Mordekai, karena Mordekai tidak menyembah dia. Akhirnya proses itu, dan mereka dalam satu taman yang luar biasa disiapkan oleh Esther. Dan Raja Ahasiwerus bilang, Esther, kau mau apa? Hari ini kerajaan saya bisa bagi. Tapi dia bilang, saya minta ada sesuatu. Haman mengeluarkan perintah untuk keluarga saya semua akan dimusnahkan. Dan laporan itu pada akhirnya Raja Ahasiwerus bilang, gantungkan Haman pada tiang yang dia dibuat sendiri. Akhirnya Haman digantung dan Mordekai lolos. Itu menjadi teladan seorang wanita yang hidup dengan doa dan puasa. Dia bisa mengubah situasi karena keputusan kerajaan Ahasiwerus, keputusan Persia waktu itu tidak dapat digugat dengan cara apapun, tetapi di sini bisa digugat karena doa dan puasa. Mari anak-anak generasi penerus hiduplah dalam doa dan puasa kepada Tuhan. Maka ada jalan-jalan Tuhan akan membawa saudara dari satu tanda heran ke tanda heran lain menuju pada kehidupan. Anda dan saya sebagai pemimpin, Anda generasi akan melanjutkan. Murid-murid Yesus 12 murid, satu keluar, tinggal 11. Mereka akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Karena itu firman Tuhan bagi mereka. Mereka telah mengasihi Tuhan, merendahkan diri, dan menjadi teladan. Maka Petrus dan teman-teman, wahai penginjilan luar biasa, sampai di tanah Papua. Masuk di Pulau Mansinan hari ini kita lihat 169 tahun. Gereja Baptis baru 67 tahun Injil masuk di tanah Papua. Dan kita mandiri secara organisasi
57 tahun. Dan Anda dan saya adalah generasi yang berikut. Saya generasi setelah Injil berikut. Mungkin ada anak-anak saya adalah generasi keberapa, termasuk saudara dan saya. Saudara-saudara akan melanjutkan firman Tuhan hari ini. Mari menjadi pemimpin, miliki kasih Allah. Yang kedua, merendahkan diri. Maka yang ketiga akan jadi teladan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.